Fenerbahce asuhan Mourinho gagal ke UCL. Harry Kane gendong Bayer di DFB Pokal. Hina banget, MU kalah dari tim divisi 4. Dortmund pinjam bek muda Chelsea Anselmino. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Karabakh versus Ferencvaros berlangsung di Stadion Karabakh di menit ke-12. Ferencvaros berhasil unggul lebih dahulu. Leny Yosef menjebol gawang tuan rumah. Keunggulan Ferencvaros tidak bertahan lama. Menjelang menit ke-25, Leandro Andrade yang menaklukkan kiper membuat skor menjadi 1-1. Menjelang turun minum, Karabakh kembali membalikkan keadaan menjadi 2-1. Abdullah Zoubir membobol gawang lawan. Di babak kedua, Ferencvaros sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Varga di menit ke-55 menjadikan skor 2-2. Alex Toth menambah gol ketiga Ferencvaros di menit ke-80, tapi tuan rumah tetap unggul agregat. Karabakh menang agregat 5-4 dan memastikan lolos ke fase grup Liga Champions untuk pertama kali sejak musim 2017-2018. Laga FC Copenhagen versus FC Basel berlangsung di Parken Stadium. Di menit ke-46, Copenhagen berhasil unggul lebih dulu. Andreas Cornelius mencetak gol dengan kepala. Copenhagen menutup pertandingan di menit ke-82 lewat penalti. Victor Claesson dijatuhkan Adrian Leon Barisic dan Youssoufa Moukoko sukses mengeksekusi dari titik putih. Laga berakhir skor 2-0 untuk Copenhagen sehingga agregat menjadi 4-1. Berkat kemenangan ini, Copenhagen lolos ke fase grup Liga Champions, sementara Basel harus puas melanjutkan petualangan di Liga Eropa. Laga Rangers versus klub Brugge berlangsung di Ibrox Stadium di menit ke-5. Nicolo Tresoldi membuka skor bagi Brugge lewat sundulan memanfaatkan umpan Joachim Seiss. Hans Vanaken berhasil menggandakan skor di menit ke-32 lewat sundulan memanfaatkan tendangan sudut Solis. Sebelum turun minum, Brugge mencetak 3 gol beruntun. Seiss mencetak 2 gol, sementara Alexander Stankovic menambah gol kelima dari sundulan. Memasuki babak kedua, Tresoldi dan Solis kembali bekerja sama untuk membuat gol ke-6 bagi tim Belgia di menit ke-50. Dengan hasil ini, Rangers melanjutkan kiprah mereka di Liga Eropa, sementara klub Brugge melaju ke Liga Champions dengan kemenangan agregat 9-1. Laga Benfica versus Fenerbahce berlangsung di Estadio Dalus pada menit ke-35. Benfica akhirnya memecah kebuntuan. Kerem Aktürkoğlu menembakkan bola ke pojok gawang. Setelah gol itu, Benfica terus menekan, sementara Fenerbahce kesulitan membangun serangan. Meski Jose Mourinho mencoba memberikan arahan di babak kedua, Benfica pun berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga usai. Berkat kemenangan ini, Benfica memastikan lolos ke fase grup Liga Champions, sementara Fenerbahce harus melanjutkan perjuangan mereka di fase grup Liga Eropa. Laga Bayer versus Wien Wiesbaden berlangsung di Allianz Arena di menit ke-16. Bayer unggul lebih dulu melalui penalti Harry Kane. Keunggulan Bayer sempat bertambah di menit ke-51 lewat gol Michael Olise membuat skor menjadi 2-0. Namun, Bayer tampil goyah dan Wien Wiesbaden membalas 2 gol dalam 6 menit melalui Fatih Kaya menyamakan skor menjadi 2-2. Drama baru tercipta di menit akhir. Kane hadir di pos jauh untuk menanduk bola dan membawa Bayer menang 3-2. Berkat kemenangan ini, Bayer melaju ke babak kedua di DFB Pokal, sementara Wien Wiesbaden tersingkir dari kompetisi. Laga Everton versus Mansfield berlangsung di Hill Dickinson Stadium pada menit ke-50. Carlos Alcaraz membuka skor dengan tendangan first time, memanfaatkan umpan Harrison Armstrong. Everton kembali mencetak gol di menit terakhir melalui Beto yang memanfaatkan assist Armstrong, memastikan kemenangan 2-0 bagi tim Premier League tersebut. Dengan kemenangan ini, Everton mencetak 2 kemenangan beruntun tanpa kebobolan di stadion baru mereka, Bramley Murdoch, dan melaju ke babak berikutnya Carabao Cup. Laga Grimsby Town versus Manchester United digelar di Stadion Blundell Park. Di menit ke-22, Carlos Vermaelen membawa tim divisi 4 unggul 1-0. 8 menit kemudian, Tyrell Warren menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah Andre Onana gagal mengantisipasi crossing. Masuk di babak kedua, Manchester United baru bisa membalas di menit ke-75 melalui Bryan Mbeumo. 2 menit sebelum bubaran, Harry Maguire menyamakan skor 2-2 lewat sundulan dari sepak pojok Mason Mount. Pertandingan pun berlanjut ke adu penalti. Di drama penalti, Grimsby menang 12-11. Kekalahan ini membuat MU angkat koper lebih awal dari Carabao Cup. Ini benar-benar momen memalukan bagi Manchester United. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka tersingkir dari EFL Carabao Cup oleh tim divisi keempat, Grimsby Town, lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal.
Kekalahan ini menambah catatan buruk MU musim ini, belum pernah menang di Premier League, 1 imbang 1 kalah, dan kini tersingkir dini dari kompetisi domestik utama. Para penggemar tentu bertanya-tanya, dengan performa seperti ini, kemana arah klub raksasa Inggris ini? Apakah ini pertanda krisis yang lebih dalam, atau hanya sekedar awal musim yang berat? Tom Haye resmi diumumkan sebagai rekrutan pemain baru Persib Bandung. The Professor pun menyapa bobotoh lewat video. Tom Haye dikontrak selama 2 musim oleh Persib Bandung. Ini bakal jadi lembaran baru bagi pemain berusia 30 tahun itu berkarir di Indonesia Super League. Haye sebelumnya lama berkarir di Eredivisie dengan 5 tim berbeda. Haye kemas 236 penampilan. Bocoran gajinya, Tom Haye ditaksir mendapat nilai fantastis. Haye digaji sebesar 750 juta rupiah per bulan. Nils Megan, bek timnas Indonesia Calvin Verdong jadi incaran klub Ligue 1. Lille sudah mengajukan tawaran kepada Verdong pada Selasa menurut laporan ESPN Belanda. Mereka kini bersedia membayar 3 juta euro atau 57 miliar rupiah untuk mendatangkan Verdong dari NEC Nijmegen. Calvin Verdong masih terikat kontrak di NEC Nijmegen hingga 2028. Pemain berusia 28 tahun itu jadi pilar pertahanan Nijmegen sejak bergabung dari Famalicão pada 2022. Andai gabung Lille, Verdong untuk pertama kalinya berkarir di Liga Prancis. Besiktas secara resmi mengumumkan transfer permanen Thiago Jallo dari Juventus. Menurut pernyataan dari Juventus, biaya transfer mencapai 3,5 juta euro, dibayar selama 3 tahun dengan tambahan bonus variabel hingga maksimal 1 juta euro. Pemain asal Portugal berusia 25 tahun itu sebelumnya hanya bermain 1 kali untuk Juventus sebelum dipinjamkan ke FC Porto musim lalu. Transfer ini juga memberikan dampak positif bagi laporan keuangan Juventus sebesar sekitar 1,4 juta euro setelah dikurangi biaya tambahan. Besiktas mengumumkan pemutusan kontrak dengan Alex Oxlade-Chamberlain setelah kesepakatan bersama kedua pihak. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan ke publik, disclose platform KIP, klub memastikan bahwa gelandang asal Inggris itu menerima kompensasi senilai 1,75 juta euro sebagai bagian dari kesepakatan pemutusan kontrak. Oxlade-Chamberlain bergabung dengan Besiktas pada Agustus 2023 dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Namun mantan pemain Arsenal dan Liverpool itu meninggalkan klub lebih cepat, tepat 1 tahun sebelum masa kontraknya berakhir. Borussia Dortmund resmi mendapatkan bek muda Chelsea, Aaron Anselmino, dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2026 tanpa opsi pembelian. Kedatangan pemain berusia 20 tahun ini menjadi solusi mendesak menyusul banyaknya pemain belakang asal yang cedera. Anselmino akan mengenakan nomor punggung 28 dan bisa langsung diturunkan saat menghadapi Union Berlin. CEO Dortmund Lars Ricken menyebut kedatangan Anselmino sangat penting untuk memperkuat lini pertahanan hingga pemulihan para pemain cedera. Borussia Dortmund dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut penyerang Wolverhampton Wanderers Fabio Silva dengan nilai transfer total sekitar 26,5 juta euro, terdiri dari 22,5 juta euro dana langsung hingga 4 juta euro tambahan seperti dilaporkan oleh The Athletic via media Bully News. Silva yang musim lalu dipinjamkan ke Las Palmas dan mencetak 10 gol serta 3 assist, kini telah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya di Wolves dan tengah bersiap menjalani tes medis di Jerman. Penyerang Chelsea, Nicolas Jackson, dikabarkan akan bergabung dengan Bayern Munchen dalam kesepakatan pinjaman. Menurut jurnalis Florian Plettenberg, Bayern telah sepakat menanggung gaji Jackson secara penuh dan negosiasi dengan Chelsea sedang berlangsung. Meski demikian, beberapa detail kesepakatan masih perlu diselesaikan. Chelsea sebelumnya lebih memilih menjual permanen, namun kini terbuka untuk opsi peminjaman dengan kewajiban beli di musim depan. Jackson yang telah mencetak 30 gol dalam 81 penampilan bersama Chelsea kini berada di urutan belakang setelah kedatangan Liam Delap dan Joao Pedro. Transfer striker Roma Artem Dovbyk ke klub Spanyol Villarreal batal terwujud setelah kedua klub tidak mencapai kesepakatan. Dilaporkan oleh Matteo Moretto bahwa Roma menolak proposal pinjaman senilai 5 juta euro dari Villarreal karena klub ibu kota tetap menginginkan penjualan permanen. Tawaran pinjaman itu terdiri dari 3 juta euro tetap dan 2 juta euro tambahan, namun tidak memuaskan Roma. Sebelumnya, Dovbyk dibeli Roma pada Agustus 2024 seharga 30,5 juta euro. Kini, pintu juga terbuka untuk klub lain seperti Newcastle United yang tengah dipantau Roma. Hellas Verona akhirnya meresmikan kedatangan striker Nigeria Gift Orban dari Hoffenheim. Seperti diumumkan di situs resmi klub, penyerang berusia 23 tahun itu datang dengan status pinjaman semusim disertai opsi pembelian permanen di akhir kompetisi.
Menurut laporan resmi Serie A Italia, Verona membayar biaya pinjaman sebesar 1 juta euro dan menanggung penuh gaji sang pemain. Jika Urban mampu tampil meyakinkan, klub punya kesempatan menebusnya dengan harga 9 juta euro. Kehadiran Urban diharapkan bisa menambah daya gedor Verona. Alessandro Florenzi dengan video emosional di media sosialnya resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola pada usia 34 tahun setelah kontraknya dengan AC Milan berakhir pada 30 Juni 2025. Dalam pesan tersebut, ia berterima kasih kepada teman terbaiknya, fans dari yang pertama hingga terakhir, rekan tim, pelatih, hingga orang-orang di balik layar yang membantunya tumbuh sebagai pemain. Karirnya mencakup perjalanan dari Akademi AS Roma, serta penggemilangannya di Valencia, PSG, dan Milan, termasuk gelar Serie A, Supercoppa, serta trofi Euro bersama Italia. AC Milan dilaporkan tengah membuka pembicaraan serius dengan Chelsea terkait transfer permanen Christopher Nkunku. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa The Blues sejak awal musim panas memang berusaha melepas sang penyerang Prancis, dan kini Milan menjadi klub pertama yang bersedia menebusnya dengan status permanen. Nkunku sendiri disebut tertarik bergabung dengan Rossoneri, meski kesepakatan personal dan nilai transfer masih harus dirundingkan. Sebelumnya, tawaran dipinjamkan dari Bayer dan RB Leipzig ditolak Chelsea karena mereka hanya menginginkan penjualan penuh. Transfer Randal Kolo Muani dari PSG ke Juventus makin mendekati kata sepakat. Menurut laporan Fabrizio Romano, kedua klub sudah berada di tahap akhir pembicaraan dengan kesepakatan di angka 60 juta euro, termasuk 5 juta euro dalam bentuk tambahan. Saat ini, pembahasan hanya tinggal soal struktur bonus dan kewajiban pembelian permanen. Striker Prancis itu sebelumnya menjalani paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Juventus. Meski sempat mengalami periode sulit, Kolo Muani tetap memberi kesan positif, sehingga membuat manajemen Juve tertarik menjadikannya bagian permanen skuad musim ini. Levante resmi merekrut skuad mereka dengan mendatangkan kiper timnas Australia, Matteo Ryan. Seperti diumumkan di situs resmi klub, penjaga gawang berstatus 33 tahun itu menaikkan kontrak dengan skema 1+1 setelah berstatus bebas transfer usai meninggalkan Lens. Ryan sebelumnya tampil dalam 14 laga Ligue 1 bersama Lens, mencetak 6 clean sheet. Pengalaman panjangnya di Eropa, termasuk bersama Real Sociedad, Valencia, hingga Arsenal, diyakini akan memberi stabilitas bagi Levante. Dani Ceballos dipastikan batal bergabung dengan Olympique Marseille, kata jurnalis transfer Fabrizio Romano melalui X. Ia menyatakan kesepakatan untuk Dani Ceballos ke Olympique Marseille saat ini batal. Belum ada yang dilakukan atau disegel meskipun ada pembicaraan lanjutan. Meski pembicaraan sempat berjalan hingga pada tahap lanjut, Marseille memutuskan untuk bergeser ke target lain karena Ceballos ingin mempertimbangkan masa depannya. Keputusan ini menandakan ia kemungkinan besar akan tetap bertahan di Real Madrid dan berusaha merebut posisinya kembali musim ini. Real Sociedad akhirnya mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk mendatangkan Carlos Soler. Laporan The Athletic menyebutkan gelandang berusia 28 tahun itu akan merapat ke San Sebastian dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen. Soler dijadwalkan menjalani tes medis besok sebelum resmi diperkenalkan sebagai pemain baru klub La Liga tersebut. Soler sebelumnya bergabung dengan PSG dari Valencia pada tahun 2022, namun sulit mendapatkan menit bermain reguler di Paris. Real Sociedad melihatnya sebagai tambahan berharga untuk menambah kreativitas di lini tengah. Manchester City menepis rumor soal kiper muda Jens Trafford yang disebut bakal dipinjamkan ke Besiktas. Fabrizio Romano menegaskan bahwa klub tidak membuka pembicaraan apapun terkait masa depan pemain berusia 22 tahun tersebut. Trafford masih masuk dalam rencana utama City musim ini. Bahkan, menurut Football Italia yang dikutip dari laporan Alfredo Pedula, rencana itu tak berubah meski City disebut tengah mengincar Gianluigi Donnarumma dari PSG. Trafford sendiri baru saja diboyong dari Burnley pada akhir Juli dengan biaya sekitar 27 juta pound sterling. Manchester City secara tegas memberitahu Tottenham Hotspur bahwa winger muda Brasil Savinho tidak dijual walau Spurs siap melayangkan tawaran 70 juta euro. Dilansir dari pakar transfer Fabrizio Romano, pihak City menegaskan bahwa tawaran lebih tinggi pun tidak akan diterima. Penolakan ini juga membuat City memutuskan untuk tidak mengincar Rodrigo dari Real Madrid yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pengganti ideal Savinho. Keputusan ini menunjukkan bahwa klub bertekad mempertahankan talenta muda mereka demi rencana jangka panjang tim utama.
Sheffield United resmi mengumumkan perekrutan Danny Ings untuk memperkuat lini depan mereka di Championship musim ini. Penyerang berusia 32 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan seperti dikonfirmasi lewat situs resmi klub Sheffield United. Ings yang pernah berseragam Liverpool dan Southampton mengaku senang mendapat tantangan baru bersama The Bladers. Sheffield United sendiri tengah berada di dasar klasemen setelah 3 laga dengan hanya mencetak 1 gol, sehingga kedatangan Ings diharapkan bisa jadi solusi tajam di lini serang. Chelsea dilaporkan sedang mundur dari negosiasi untuk mendatangkan Fermin Lopez dari Barcelona. Menurut pengamat sepak bola Guillem Balog, tawaran 50 juta euro dari Chelsea ditolak oleh pihak Barcelona karena masih ingin 50 juta euro, jumlah yang dianggap terlalu tinggi oleh klub London tersebut. Fermin dikabarkan telah diberi pendekatan soal kenaikan gaji, tapi belum merespon tawaran apapun. Alhasil, Chelsea kini lebih condong memilih Xavi Simons, namun opsi ini bisa memicu isu registrasi pemain terkait Financial Fair Play UFA. Alexander Isak kembali tampil di panggung internasional setelah resmi masuk skuad Swedia untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Slovenia dan Kosovo. Meski situasinya di Newcastle tengah memanas, striker berusia 25 tahun itu mengeklaim klub meninggalkan janji dalam unggahan sosial media. Sementara Newcastle buru-buru menyanggah adanya kesepakatan soal kepergiannya. Selama konflik ini, Isak tidak bermain maupun berlatih bersama tim utama, melainkan memilih berlatih sendiri. Walau demikian, pelatih Swedia Jon Dahl Tomasson tetap meyakini kemampuannya sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.